Coba ada yang bisa share screen? Sudah sampai mana? Kalau enggak ini, saya minta aja. Hafiz Faiz Padur Rahman bisa ini, bisa share screen nggak? Muncul nggak, Pak? Udah. Baru 3 ya? Baru ketautan ya? Bentar. Iya, tautan, Pak. Bahkan tautannya belum kamu? Udah? Udah ini kalau usah. Tapi belum dikirim. Ya udah. Benar ya sampai ketautan ya? Ya. Atau kita ngulang lagi aja lah. Sebentar. Saya bikin kopi dulu. Baik, Pak sudah share screen cukup. Ya. Baik, saya yang share screen ya. Teman-teman silakan masuk ke Proget ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi kita login ya. Lanjutkan dengan Google, saya pakai akunnya saya. Terus dari sini masuk ke mana? Jangan ke pelajaran ya, ke yang tim ya. Nah ini kemarin kebalik ya, kalian kan kelas C ya? Iya Pak, kita Nah kelas D. dapatnya kelas D ya, nggak apa-apa lah ya, daripada ngatur lagi. Jadi yang kelas D pilihnya ya, khusus di Proget ini, oke? Ya Pak. Tukar kemarin saya ngasih linknya. Nah ini siapa nih? Ini nama-nama kalian kan ya? Betul Pak. Oke. Terus dari sini baru ke, saya langsung ke pelajaran aja ya. Pelajaran, kita belajar HTML, CSS. Nah ini, kita lanjutkan. Lihat di kanan, di atas ya. Atas tengah itu biasanya ada ini. Udah sampai mana kalian? Yang checklistnya. Udah semua, Pak. Udah semua? Sampai 23?
Saya baru sampai footer, Pak. Kenapa? Saya baru sampai footer. Oke. Nah, yang saya jelaskan sudah sampai mana? Kalau nggak salah sampai paragraf ya. Sampai paragraf ya. Oke. Berarti sekarang tautan ya. Iya, Pak. Jadi yang sudah lewat putar, silakan kembali lagi ke sini untuk dapat penjelasannya dari saya. Kalau mau dijelasin, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke. Apa itu tautan? Link, Pak. Jadi tulisan ya, ini tulisan nih kayak proget yang ketika kursor mouse kita alihkan ke tulisan tersebut, dia akan berubah icon dan dia bisa diklik gitu. Ya. Jadi tautan ini tulisan yang bisa diklik dan ketika diklik dia akan berpindah ke halaman web yang lain. Nah, menggunakan tag apa? A. Ya, nama tagnya adalah A. Pendek sekali. Ya. Ada tag pembukanya berarti A, tag penutupnya slash A, kemudian tulisannya. Next. Nah, tag A ini ya memiliki atribut href. Jadi href ini apa disebut apa? Href ini disebut apa? Atribut, Pak. Atribut. Ya, setiap atribut pada tag HTML itu harus ada sama dengan. Jadi href sama dengan itu hrefnya diisi dengan apa? Ini diisi dengan alamat yang akan dituju ketika link proget ini diklik. Jadi alamat atau URL tujuan. Ya. Dan ini nggak akan muncul. Tulisan https://proget.com-nya nggak akan muncul. Yang muncul itu hanya progetnya aja. Tulisan yang ada di antara tag A. Ininya nggak akan muncul. Tapi ini akan dijadikan URL tujuan ketika dia diklik. Ya. Jadi contohnya kayak gini ya, ketika ini muncul proget, diklik, dia akan keluar ke https://proget.com. Kalau ininya diganti dengan google.com, maka ketika ini diklik akan masuk ke google.com. Nah, perhatikan bahwa atribut href isinya itu harus diapit oleh tanda kutip. Jadi nggak bisa nulis href sama dengan https://proget.com, ya. Tapi harus diapit dengan tanda kutip dan antara A dengan hrefnya dengan atributnya itu harus ada spasi minimal 1. Oke. Saya sih udah menjalankan ini ya. Jadi kalau ini saya ganti dengan Facebook, terus ketika ke Google ini saya klik, masuk ke mana? Ke Facebook, Pak. Facebook, Facebook, walaupun Pak. tulisannya ke Google ya. Kan tulisannya ke Google. Tapi kalau saya klik, masuknya malah ke Facebook. Karena apa? Ya karena yang terpenting ininya ya. Walaupun di sini tulisannya ke Facebook juga, ke Google. Oke ya. Kalau sudah, jadi di sini Anda diminta, udah belum di sini? Udah semua belum? Yang belum boleh open mic. Biar kita tunggu. Udah semua ya? Oke. Sekarang yang keempat.
Yang keempat apa? Image. Image adalah salah satu tag HTML yang tidak memiliki tag penutup. Jadi nggak ada slash image. Ya. Jadi image ini atau IMG ya tagnya adalah tag HTML untuk menampilkan gambar. Ya. Jadi kalau ingin tampilkan gambar seperti ini, kita pakai IMG disertai dengan atribut apa? SRC, Pak. Ya, SRC, SRC ya. Ini saya sama kayak href. Kalau href itu adalah link URL yang akan dituju ketika satu tautan diklik. Kalau IMG ini adalah yang SRC ini adalah di mana lokasi gambar yang akan kita tampilkan. Jadi dalam kode yang ini kita akan menampilkan image yang ada di proget.com/image family jpg. Tidak perlu ada tag penutup. Ya. Ya, dicoba langsung. Yang diminta petunjuknya? IMG, SRC, ini kan nggak ada jawabannya. Ini ya, tinggal kita copy, paste di sini. Jadi, terus diminta hal yang sama untuk yang kedua. Ini. Berarti apa nulisnya? IMG, SRC sama dengan, nah kalau saya biasa nulis kayak gini. Jadi kosongin dulu biar nggak ketinggalan gitu. Kalau kita nulisnya IMG, SRC, terus nama filenya ya, kadang-kadang ininya ketinggalan nih. Makanya kalau saya biasanya menulisnya itu penutup pembuka. Jadi nama filenya kan, nama image-nya ya, harus ada kutip buka, kutip itu saya tulis dulu, baru nulisin nama filenya. Ya, kayak gini. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan menggunakan link yang ada di Google Image, apakah bisa langsung ini? Bisa langsung terbuka? Gimana kalau menggunakan Link yang ada di Google Image. Google Image? Bisa, coba share punya kamu, silakan. Saya pandu. Tapi saya ini dari HP, Pak. Oh, Iya. kamu ada handphone? Ada handphone, ada laptop. Iya, saya lagi nginep di rumah nenek saya, ketinggalan, Pak. Lupa kalau hari ini ada jadwal. Oh ya, oke. Iya. Alasan bisa di Google Image itu di mana alamatnya? Oh, Google, iya, gini, sorry. Google Image ya. Misalkan nih, mau cari gambar apa? Siapa tadi yang nanya? Punten, saya nggak lihat ininya. Misalkan gambar kuda, Pak. Kuda ya. Oke. Iya. Kuda. Terus maksudnya di Google Image di sini ya? Iya, Pak. Nah, terus ini misalkan ada di mana? Oke. Kita klik. Alamatnya ini kan? Ya? Iya, Pak. Iya. Kan kayak gini. Ganti aja sama kamu. Jengreng. Oh, siap. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Siap. Ada lagi? Kalau sudah yakin, kirim ya. Nah. Terakhir nih, untuk HTML awal. Apa? Coba yang udah nyampe putar tadi siapa? Ini buat apa? Ayo tadi siapa yang udah bilang sampai putar? Saya Pak, Apa namanya? Rezka Pak. Rizka.
Ini apa Pak? Ya, Pak. Kak? Yang nomor 5 ini Kak? Buat membuat apa? Buat list, Pak. Apa itu list? Bikin list. Jadi list itu bentukannya kayak semisal kita ada satu apa ya? Satu apa sih namanya? Kayak list tuh ya buat ngurutin sesuatu gitu, Pak. Ngurutin apa? Ngurutin sesuatu itu kan ditik-tikan bentukannya. Nanti juga bisa dipakai kayak diganti ke 1, 2, 3 atau yang lain juga. Cuman list si Uli ini tuh emang dia tipikal list yang sederhana aja gitu, Pak, nggak pakai yang lain juga gitu. Ya. Kurang lebih dari saya. Oke, makasih. Daftar atau list, ya. Ya kalau kita mau membuat tampilan di web berupa daftar peserta, daftar halaman, ya, daftar nama, apapun itu, ya kita pakai tag daftar atau list. Ya. Nah, tag daftar ini adalah tadi kan kita udah ada 2 jenis tag ya. Satu tag yang biasa itu adalah tag yang ada pembuka, ada penutup ya. Kedua ada tag yang hanya memiliki pembuka, tidak ada penutup. Contohnya apa? IMG. Ya. Nah, yang ketiga adalah akan ada tag yang merupakan atau harus menjadi anak dari tag yang lain atau jadi bagian dari tag yang lain. Contohnya apa di sini? LI nih. Ya. LI itu sebetulnya kependekan dari list item. LI itu list item. Kalau UL-nya ini adalah daftarnya itu sendiri. Jadi kan ada daftar. Ini kan 3 ini disebut daftar ya. Ini daftar. HTML adalah item ke-1 dari daftar kan gitu. Item ke-1, item ke-2, item ke-3. Makanya yang harus kita buat dulu daftarnya menggunakan apa? UL. Membuka penutup baru dibuatkan item-item dari daftarnya menggunakan tag apa? LI. Kayak gitu ya. Jadi buat dulu daftarnya menggunakan UL, kemudian baru buatkan item-itemnya menggunakan LI. Akan muncul seperti ini. Nah, UL ini adalah unordered list ya. Jadi list yang atau daftar yang tidak berurutan. Jadi semuanya kalau di sini kan kayak berurutan ya, H dulu, P dulu, baru R. Sebetulnya kalau kita tulis Ruby-nya di atas, ya dia akan di atas. Gitu. Nah, makanya tadi UL ini sering disebut tag induk, tag atau elemen induk. Sementara LI adalah tag atau elemen anak. Ya. Dan kalau kita pakai UL, nanti setiap tulisan di sini akan ditambahkan dengan balet. Ya. Oke. Ini hanya masalah penulisan aja. Jadi biasakan kalau kita menuliskan tag atau elemen anak dari satu induk, ini kasih indentansi, kasih jarak. Biasanya 2 spasi. Ya. Walaupun kalau kita nulisnya seperti ini dibuat sejajar, nggak akan error, tetap hasilnya sama aja. Tapi apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Kalau saya nanya harus ada minimal seorang yang menjawab ya. Kalau enggak saya nggak lanjut. Kalau yang kiri lebih jelas, Pak. Ya. Lebih rapi. Betul. Lebih jelas, lebih rapi, enak dibaca. Ya. Walaupun sekali lagi yang kiri dan yang kanan hasilnya tetap sama, tapi secara penulisan itu nggak rapi. Ya sama seperti kita menulis artikel tanpa paragraf, semuanya rata kiri aja. Itu kan kita juga bingung. Ya. Jadi saya sarankan nulisnya seperti ini. Oke, kita latihan. Nah, dia minta apa di sini? Mari kita membuat daftar. Ya, tambahkan tag UL. Jadi UL, sekali lagi saya nulisnya selalu gini, kalau ada tag pembuka penutup, saya tulis dulu pembuka dan penutupnya, biar nggak ketinggalan. Oke. Kemudian, tambahkan 3 tag LI.
Nah, berarti ini tadi ya. LI tunjuknya kan seperti itu. Halo Pak, Ya, izin bertanya apa bedanya nulis manual dengan misalnya LI tab gitu? nulis manual dengan Yang pakai tab misalnya kan ini pakai tab ya. ya Yang ini. ada bedanya nggak Pak? Pakai tab kamu kalau pakai slim ya? Nggak apa, di sini juga bisa kok. Oh ya? Kok saya nggak mau? LI. Oh, LI langsung tab ya? Oh ya. Itu nggak ada beda. Itu kamu untuk mempercepat penulisan aja. Oh, Kalau baik, Pak. saya membiasakan. Ya, jadi ada cara cepat ya. Kalau tag LI atau tag UL malah ya. Itu tinggal tulis UL tab. Ya. Jadi langsung dibuka pembuka dan penutupnya. Nggak ada bedanya. Makasih. Ini untuk mempercepat aja. Yang penting kalian ngerti. Ya. Cuma kalau kalian biasa dimudahkan itu sama kayak gini. Apa bedanya ngitung 5 kali 3 pakai kalkulator dengan nggak pakai kalkulator? Kalau pakai kalkulator berarti lebih cepat, Pak. Ya, lebih cepat. Pertanyaannya, kalau nanti kalian nggak ada editor yang mempunyai fasilitas untuk nulis UL ini dikasih tab, langsung ada penutupnya. Ada bahan kalian Bingung. bukan bingung, lupa kalau nggak terbiasa gitu, ya. Jadi sekali lagi tuh ada teman kita ngingetin, tinggal tulis kita tagnya itu mau apa, paragraf berarti P tab dia gitu ya. Itu boleh aja, dan itu mempercepat aja. Oke, ya, makasih udah diingetin. Saya pikir di slim aja, di sini ada juga ya. Nuhun. Nah, kalau sudah tinggal di kopas aja. Nah, kayak gini. Memanfaatkan fasilitas. Ya. Udah benar ya? Hasilnya kayak gini. Kalau ini dipindah PHP-nya ke atas, berubah ininya. Nah, selain UL, itu banyak tag yang lain untuk daftar ini. Salah satunya adalah OL. Kalau OL hasilnya gimana? Terurut, Pak. Bukan terurut. Urutan tetap berdasarkan penulisan kita. Pakai nomor. Ada nomor. Ada, Pak. Jadi sebetulnya di sini menggunakan nomor. Nah, pertanyaannya kalau pengen urutannya adalah A, B, C, D, dan seterusnya, gimana? Nah, kalian harus cari referensi lain ya. Nih, saya kasih tahu caranya. Coba kita search HTML apa? List. Ya. Nah, ini ada style ternyata. Oke, kita buka. Nih, ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3. Ternyata dia bermain lagi dengan ini nggak bisa. List tipe. Nah, ini boleh aja cari-cari informasi. Ini kalau pengen 1, 2, 3 itu pakai OL ya. Membedakannya apa? Atribut, ada tipenya. Ya, kalau kita lihat. Jadi tipenya kalau yang pakai I ada pakai 1. Nah, ini jadi pakai apa? Atribut type ya. Berarti di sini apa? Tipe
sama dengan A kayak gini. Kalau A besar kayak gini. Kalau I kayak gini. Kalau I besar kayak gini. Oke? Ada satu lagi. UL, OL. Tadi kalau kita baca ada apa? DL. Ya, DL ini description list. Kayak gimana description list? Ini. Nah ini. Tapi ingat kalau DL anaknya itu adalah bukan LI ya, tapi DT dan DD. Nanti munculnya kan seperti ini. Kayak gini. Jadi yang copy ini apa? DL-nya, apa? DT-nya ya. Sebuah minuman berwarna hitam itu adalah DD-nya. Kalau DD-nya nggak ditulis, yuk. Kalau DD-nya tidak ditulis, ini pertanyaan loh. Yang tampil DT-nya aja, Pak. Ya, yang ambil apa? DT-nya aja, Pak. Yang kopinya aja. Ya, kopinya jadinya nggak ada. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Ini kita kembalikan lagi ke supaya benar. Kembalikan ke UL. Error ya? Kenapa error? Urutannya kebalik, Pak. Manualnya disuruhnya HTML dulu ya. Nah. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan langsung ke CSS nih yang ke-6. Ya. Sampai ke 9 ya, CSS ya. Nah, saya skip dulu ya. Saya skip biar bereskan dulu yang HTML. Jadi langsung lari ke topik berapa? 9. 9 masih bagian dari CSS. Yang 10 ya, struktur HTML. Silahkan kalian skip. Skip ke nomor 10. Ya. Nah, sebetulnya struktur dasar HTML itu harus seperti ini. Kalau tadi kita biasanya main di sini aja ya. Jadi yang tadi kita pelajari, ada berapa tag yang sudah dipelajari? Ayo sebutkan. Jangan menyebut 3 atau 4. Tapi menyebutkan tag-nya apa aja. Baru dihitung. Siapa yang bisa jawab? Heading, paragraf. Heading, paragraf, terus? Image. Image. Link. Yang pakai href. Link sama? List. Sama list, Pak. Link sama list, oke. Bagus. Ya, jadi saya ulangi. Pertama adalah heading. Buat judul ada berapa jenis? Ada 6, Pak. 6. H1 sampai H6. Makin besar itu makin kecil judulnya. Kedua, paragraf. Ya, ketiga, atau tautan. Pakai A ya. Keempat, IMG untuk gambar. Yang kelima, list. Ada UL, ada OL, dan terakhir tadi kita lihat referensi lain ada DL. Description list. Ya, UL dan OL itu punya anak namanya tag LI. Kalau DL anaknya adalah DT dan DD.
Nah, itu semua sebetulnya pasti akan ditulis di bagian body. Jadi gini, struktur HTML, kalau kita lihat, misalkan di mana ya? Sini aja. Nih, saya coba masuk ke akun pas ya. Ya. Ini kalau kita klik kanan, terus view page, selalu ada ini. Ini HTML ya. Terus nanti di ujungnya, di akhirnya HTML. Terus apa? Head. Terus body. Jadi selalu gitu. Jadi strukturnya adalah selalu strukturnya seperti ini. Ya. Doc tipe HTML, kemudian tag HTML di awal, kemudian tag head, tag body, baru kita tuliskan kode HTML-nya. Nah, yang akan muncul di browser itu adalah apa yang terdapat di dalam tag body. Jadi kalau kita lihat strukturnya, struktur tertinggi dari elemen HTML adalah tag apa? HTML. Anaknya apa? Ada dua anak dari HTML, yaitu head dan sama body, Pak. body. Nah, di dalam body baru kode-kode HTML ini kita tuliskan. Ya. Ini struktur dasarnya. Ini biasanya tipenya. Terus ini biasanya berisi pengaturan terhadap dokumen HTML kita ditaruh di head. Ya. Isinya baru di dalam body. Jadi nulisnya seperti apa? Kalau doc tipe nulisnya apa? Doc tab atau apa? Bisa. Ada yang udah nyobain? Nggak bisa. Nah ini. Kalau mau lengkap. Tapi tadi yang disuruhnya cuma menulis apa? Doc tipe HTML aja ya. Berarti ini dihapus. Berikutnya apa dimintanya? Tambahkan tag HTML. Di sini. Berarti kita tulis HTML tab. Ayo. Terus apa lagi dimintanya? Di dalam HTML tambahkan tag head dan body. Berarti kita tulis apa? Head, tab, udah seperti ini. Nah, biasanya di dalam head itu ada ini. Ada atribut-atribut ini. Nah, kalau nggak mau, ini kita hapus dulu aja. Dan body. Nah. Terus terakhir apa? Tetapkan font untuk keseluruhan situs web.
sini diminta ada atribut, sorry, sebelum ke sini. Oh ya. Nah, ini kita mulai menggunakan CSS walaupun kita belum belajar ya. Nah, ini diminta fontnya di set apa? Avenir Next. Oke. Kita kirim. Apa salah? Ini salahnya apa ya? Doc tipe. Apa nih? Ada yang tahu nggak? Baris kedua katanya salah. Apa yang salah? Di style sheet-nya mungkin, Pak. Apa? Di style sheet-nya. Oh, baris kedua ya. Font family ya. Oke. Pakai titik koma ya. Masih apa yang salah? Itu CSS-nya bukan seperti itu. Harusnya Pakai tanda petik, Pak. yang mananya? Yang Avenir tag-nya. Next-nya, Avenir Next. Kita Apa? nentuin Ini dulu- pakai petik ini. kita nentuin dulu itu Pak, tag bodinya Pak. Jadi si font family-nya itu di dalam tag bodinya aja. Tapi ini dimintanya di style set, enggak ya? Iya di style sheet. Cuma kita gimana ya? Oh, Ganti yang di tag bodinya doang Pak. ini. Iya, bukan gitu Pak. Di style sheet, Nya Pak di CSS. di CSS Ah, pakai body Body. dulu Pak. Body udah gitu argumennya pakai font family. Kurang oh iya, karena tadi harus belajar dulu itunya ya. 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 CSS, Pak. Hey. Ini contoh CSS ya, walaupun tadi kita skip dulu ya. Ini adalah menetapkan bahwa tag body itu kita buat dengan menggunakan font family yaitu Avenir Text. Ada yang belum? Kalau sudah, ini yang ngechat siapa? Ya, enggak yang boleh sih. Nah, kita lihat sekarang. Ternyata di bagian head, ini kita bisa menerapkan beberapa tag lain. Contohnya, char set UTF-8, berarti kita tetapkan karakter untuk encodingnya pakai UTF-8. Terus title. Kalau title ini buat apa? Judul di Title browser. itu yang kayak gini. Ini ada tulisan nih. Ini title-nya belajar HTML. Ini title-nya HTML CSS body. Nah, ini supaya ada tulisan ini kita buat lewat tag title. Ya. Yang akan muncul di tab browsernya kita. Kemudian link ini adalah
untuk kita meload atau menyertakan file lain. Biasanya adalah file CSS. Ini berarti kita menetapkan akan menggunakan CSS dengan nama stylesheet CSS. Banyak contoh charset ya, tapi yang direkomendasikan adalah UTF-8. Ini. Burung awal di mana tuh? Ini yang title tadi ya, project-nya akan muncul di tab. Nah, yang style sheet ini kita menetapkan, kita menggunakan CSS dengan nama file CSS-nya itu style sheet CSS. Perhatikan aja di sini. Contoh yang halaman ini. Ya. Dia banyak menggunakan relasi ke icon, ke style sheet. Kemudian kalau ini JavaScript ya. Nah, seperti ini. Kalau mau di-inspect ya, inspect elemen. Ini elemennya. Ini CSS-nya, style-nya. Ini bodinya pakai ini. Font family, font size, line height, banyak sekali ya. Jadi kita pelajari lagi. Next. Ya, latihan. Ini style sheet-nya kita. Ini tadi indeksnya. Diminta apa? Karakter encoding. Mari lengkapi struktur HTML menambahkan item berikut ke elemen head. Karakter encoding. Berarti tadi pakai apa? Ada yang masih ingat? Meta, Pak. Coba kalau kita tulis meta bisa nggak? Oke. Ini pakai ini. Charset. Ada yang udah nyoba cara ini ya? Oke. Meta, charset, terus apa lagi? Pakai ini ya, pakai meta seperti ini. Terus kita butuhnya atribut apa? Charset. Ya. Terus UTF-8 udah. Sisipkan teks di bawah elemen, ada title. Berarti kita pakai title tab. Ya. Butuhnya di sini apa? Project. Terakhir kita pakai style sheet. Tadi pakai link ya. Iya, Pak. Tab apa? Style sheet. Tab-nya Biasanya style sheet, Pak. sheet. Terus relnya apa? Style sheet. Style sheet. Oke. Terakhir. Akhir adalah layout dasar. Jadi tata letak itu cukup menjadi bagian penting dalam membuat situs web. Biasanya terdiri dari 3 bagian. Header, bagian atas, ada footer, bagian bawah, ada main-nya. Ya.
Ini contohnya Hello World, ayo belajar coding itu adalah header-nya, ini adalah main-nya, ini adalah footer-nya. Nah ini kalau udah kelas kayak gini dia berarti main dengan CSS ya. Autocomplete ya editor. Ini tadi yang saya jelaskan dengan menekan tab. Baik. Berarti kita bikin apa? Ya. Kelasnya. Kelas sama dengan header. Terus div kelas sama dengan main. Terakhir div kelasnya footer. Di mana kelas header, main dan footer ini pasti ada di style sheet CSS. Ya. Nah, ingat untuk bikin kelas nanti ini pakai ini ya, titik header. Apa yang diminta? Background color. Di header itu di set dengan ini. Ya, ini ada perintahnya. Kemudian height-nya di set 90 px. Terus lakukan hal yang sama untuk main. Ya. Terakhir yang putar ya. PX-nya ini adalah singkatan dari pixel. Terus apa lagi nih? Oke. Nah, perhatikan yang body dengan yang header. Yang body nggak pakai titik, kalau yang header pakai titik. Ini walaupun tadi belum dibahas di CSS, ada yang udah tahu nggak bedanya apa? Kalau yang titik itu hanya untuk class mungkin, Pak. Ya, jadi yang titik ini kita menentukan kelas baru. Namanya apa? Terserah kita. Ya, ini bisa diganti atas, ini bisa diganti isi, ini bisa diganti bawah. Tapi kalau kita tulis header-nya ini adalah nama kelasnya adalah atas, maka efeknya ketika membuat kelas di sini, kelasnya bukan sama dengan header, tapi kelas sama dengan Atas. Ini isi, ini bawah. Tapi kalau yang body, berarti kita menerapkan atribut untuk tag body. Pasti font family-nya Apenier next. Ya. Yuk, ada pertanyaan? Tidak ada ya.
Kalau tidak ada, saya akan kenalkan tools yang lain untuk belajar HTML. Silakan buka situs ini. Saya kirim di chat ya. Atau biar enak, coba yang bisa share screen boleh share screen bantu saya. Ada yang bisa share screen? Baik Pak, izin share screen. Boleh. Adia. Yang lain ikutin ya. Nah, ini harus daftar dulu, paling gampang daftarnya pakai Google aja yang udah ada ya. Pelan-pelan nggak? Ya ada yang lain bisa ngikutin. Aja lah. Nah, sampai sini. Udah bisa, yang lain jangan dulu. Udah. Sampai dulu sini dulu Adia. Ya Pak. Yang lain ada yang kesulitan? Udah bisa sampai sini? Yang belum ngomong. Masih daftar, Pak. Ya? Masih daftar. Masih Daftar ya, so. Pak, kalau udah pernah buat bagaimana, Pak? Langsung login aja. Oh iya. Ini kan saya daftar, gelarnya diisi apa S1, Pak? Gelar apa? Ini Kenapa nggak pakai login pakai Google aja biar cepat? Coba back lagi. sebentar. Biar nggak banyak isian. Kalau gelar sebetulnya S3 kalian ya. Benar nggak? Oh, udah Pak, ini udah masuk, udah login. S3, SD, SMP, SMA kan. Sekarang ambil lagi S1 turun dong. Harusnya S4 ya, Pak. Ya S4. Lama-lama S-teler.
Udah bisa? Masih ada yang ketinggalan? Pasti lama dia yang itu verifikasi apa? Gambar ya. Udah ya? Oke, kalau sudah, coba lihat di kanan atas ada work. Nah, itu. Terus pilih learning. Nah, ini akan banyak kursus. Beberapa memang harus berbayar, tapi ada juga yang gratis. Ya. Jadi coba cari yang gratis itu ke atas, dia. Ke atas ada search. Nah, search for skill. Nah, tulis HTML training. Spasi training. Nah, itu udah ada essential training itu tadi. Nah, itu yang bawah HTML itu. Ya. Terus klik. Nah, kalau di sini nggak ada praktek, ya, adanya video plus kuisnya. Nah, ini ada, di pause aja dulu videonya. Oke. Kalian bisa belajar di sini tentang HTML, coba di, sorry, ke atas lagi, ke atas dulu. Ini kan what is HTML ya. Nah, di sini, ini videonya, bisa juga di bawah video ada transkrip itu, hadiah. Nah, itu ada penjelasannya, walaupun bahasa Inggris ya. Terus ada videonya, plus ada kuisnya. Oke, kita coba. Kuis yang pertama, langsung skip aja ke yang capture quiz. Itu yang di kiri, sorry, di kiri. Terus yang di daftar isi. Nah, kan ada kuis ya yang pertama. Oke, ayo kita kerjain. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini ternyata harus bayar. Saya bisa kok, Pak. Apa? Keluar ini questionnya 1 sampai 3. Kenapa ini enggak ya? Itu keluar tuh, Pak. Ini bisa, Pak. Itu bisa, Pak. Oh, bisa ya. Oke. Yuk, jawab. Bareng-bareng ya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Oke, cobain submit. Kenapa web atau browser programming ya, yang tadi itu dibagi 3. Oke. Nah, lo. Ada sebetulnya di videonya. Nah, yang ketiga yang benar. Jadi kita ini kepada teknologi ya. Oke, browser programming language, nah, kecida kalau ini nggak bisa mah. Programming. JavaScript. JavaScript. Oke. Terus yang
ini apa? Kalau terjadi bug di kodenya. The browser ignores that part of the code and jumps parse it next. Let's just guess what you mean. Yang mana? D. Enggak, Oke, yang enggak. keempat. Coba yang Apa? keempat. D, yang keempat. Nah, next. Oke, continue. Nah, nanti dia masuk lagi ke video berikutnya. Nah, karena kita sudah belajar ya, yang formatting teks, ada paragraf, ada headline, ya. Coba ke bawahin lagi, kiri. Langsung ke kuis berikutnya. Yo. Kamu udah sign up belum ini? Udah kan ya? Oke. Yuk. 4. Empat. 4. Hayo lu, 4 mana hayo lu? 4 apa 3? 4. Wah. Ih, udah dikasih 4. tahu juga. Astagfirullah, ya ampun. Atas. Oh. Lupa apa 4 apaan? Terus. Nah, ini tag-nya belum belajar nih, harus belajar kalian. Ada di videonya ini. Kita skip dulu. Yang super. Yang keberapa itu ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Yang ketiga. Ya. Jangan langsung submit dulu. Ribut dulu kalian kalau beda pendapat. Siapa? Ayo, sepakat? Yang ketiga? Sepakat, Pak. Ya. Oke. Yang pertama harusnya. Bener. Itu ya 1, 2, 3, 4, 1. Mana? Yang Nah, tuh. yang pertama nggak sih? Enter ada tag di akhir itu. Oh iya, yang keempat harusnya. Oh, salah. Tag di bawah, berarti yang 3. Cobaan KB. Yang ketiga, Pak. Yang Ini ketiga. Kak Cida kalau jawabannya. Harusnya bener sih. 3. Ih, nah, Pilih jelek. ma A, iya ma A asli. yang A, Enggak yang bohong. Yang A. Enggak bohong, Ra. Iya. Oh, tuh B berarti. B berarti. Mana lihat? Coba lihat yang B. Perhatikan dulu. Pasti B benar. Cuma kenapa yang B? Soalnya yang demonstration itu di otomatis enter, Pak. Tag enter gitu. Soalnya kan terakhir tag P itu kan udah dilewat sebelum Ya, demonstration. dia kan sebetulnya kan demonstration itu terus ada lagi kan dia tag-nya lagi ini boleh nih. Walaupun bisa juga demonstration ditutup ya. Oh, sorry. Ini demonstration-nya nggak pakai paragraf dia berarti. Ya, Enggak. jadi ini campuran ini. This is a, ya kan, itu ganti baris coba ke atas. Ya, demonstration pasti dia ganti, terus of paragraph. Nah, di dalamnya dia ada
tag lagi. Berarti yang B. Ya. Belum dipilih? Nggak bisa, Pak. Oh, Harus langsung langsung kali itu. Ya langsung, Iya. nggak ada lagi pilihan. Oh, hati-hati, ini udah belajar ini. Jadi gini ya, kalian kalau tidak memilih A, harus tahu. Berarti yang A itu apa? Hanya bisa menggunakan sekali. Satu sekali. Itu salah. Boleh beberapa kali. Yang Bawah ketiga. ada. Yang keempat. Yang keempat sih. Empat sih. Yang keempat. Salah. Yang ketiga. Ya. Ketiga. Tergantung kontennya mau seperti apa. Ya. Ini belum dipelajari, tapi silakan kalian melihat yang mana kira-kira. Kalau daytime yang kedua harusnya mah. Kalau harusnya mah tahu. Yang kedua. Nah, saya value nah tapi Yang A mungkin. Daytime. Ya kalau nggak A ya C aja. Kalau nggak C ya D. Yaudah. Tuh. D ya. Salah tuh. Ini juga belum belajar. poem or piece of code. Yang pre. Oke. Pelajari, ada di videonya ya. Siapa? Nah, ini mah tentuingan mau sampai salah. Oke. Pak, tenteingan teh apa, Pak? Tentuingan teh Kacida, Pak. kacida apa ya? Keterlaluan. Keterlaluan. Oke. Keterlaluan. Break. Coba. Yang B juga nama. Yang B. Yang B artinya mah. BR ya. Tuh, kayak bener yang B. BR nggak ada penutupnya, dia sama kayak image. Kok page? Yang A. Bukan akhir dari page. Yang A. Elemen. A. Kan? Ya benar. Yang pre sama code. Ada blok. Keempat. Ke berapa ya? Yang B, yang E. Enggak yang P. Ini ada di video. Yang D. Kurang lebih banyak ya ini. Kalau salah maaf. Bukan salah. Kayaknya yang C deh. Oke, bagus.
Datetime itu disebut apa? Harus tahu ini. Atribut itu. Atribut. Nah, ini udah list tadi. Yang B kayaknya, list can be used to markup navigation. Oke. Mana? Creating an organizational. Ya, yang paling bawah itu. 4 ya? Oke. Important. Penting. Strong. Pakai yang strong. Paling atas. Yang A. Paling atas. Oke. Dua lagi. Oh, ini yang DD ya. Tadi yang terakhir saya ajarin. Yang mana? Yang DT dulu nggak sih? DT habis itu DD. Paling atas kayaknya. D1 DT. Soalnya kan dia banyak objek. Oke. Berarti walaupun DT-nya nulisnya sejajar ya, sekali lagi kan nggak ngaruh ya. Iya, Pak. Ada berapa heading? 4. Oke. Ya. Nah, nanti ya, kalau kalian sudah tonton semua, udah dulu aja, stop dulu ininya, videonya. Pause dulu videonya. Oh enggak, bukan stop ininya. Balik lagi, share screen lagi. Nah, kalau kalian sudah tonton semua video, semuanya udah checklist ya, terus ke bawah lagi. Ya, sampai semuanya ke bawahin terus. Ya. Nanti kalian bisa download sertifikatnya. Oke, stop dulu share screen-nya. Ya, saya yang share screen sekarang. Jadi kalau kalian sudah ikutin semuanya, nanti akan muncul seperti ini. Tadi apa nama ininya? HTML esensial ya. Pekerjaan sih, ini ya. Ini kan. Nah, ini kalau sudah komplit, kita bisa download sertifikat. Seperti ini. Ya. Oke. Khusus untuk yang gratis. Jadi ini banyak sekali, kalian bisa belajar juga dari sini. Yang gratis-gratis. Silahkan dipelajari, dan terakhir saya minta tag HTML yang kita pelajari di Proget tadi belum semua tag. Ya, masih banyak tag-tag yang lain, maka saran saya coba kalian search di Google HTML tag. Ya. Tag HTML ini di W3 School biasanya lengkap ya. Nah, ini. Yang kita udah pelajari apa? Nah, ini bisa berdasarkan kategori,
Ya. Terus, nah ini tag yang udah kita pelajari ini tadi kayak A, ada penjelasannya. Terus tadi apa yang udah belajar? IMG. Ternyata bisa pakai with dan hey. Ini atribut. Yang merah ini atribut. Bisa kalian juga di W3 School ini mencoba sendiri. Ya. Ini kalau ininya width-nya dikecilin, terus kita run lagi, efeknya kayak gini. Ya, kalau tingginya diperkecil, kita run lagi seperti ini. Ya. Nah ini, yang ALT ini buat apa? Kalau mouse-nya nyentuh gambar. Oke, nggak ada. Oh, nggak ada. Ini Itu kalau alternatif Pak kalau misalkan filenya gambarnya tidak ada. muncul. Oh iya, oke. Kalau image-nya nggak ada. Ya, ada kalanya misalkan terhapus atau dipindahkan lokasinya, maka ada tulisan. Karena kalau ini nggak ditulis alternate, nanti munculnya cuma ini aja. Kayak gini. Ya, tapi dengan tadi ada alternate, maka ketika filenya tidak ditemukan, ada alternatifnya. Itu tentang apa? Ini yang A. Terus apa lagi tadi udah belajar? LI ya. LI sih nggak ada. Oke. Ini sebetulnya value ini untuk mengisi bahwa kalau kita pilih kopi, itu sebetulnya nilainya adalah 100. Ini lihat, nilainya adalah 100. Nanti kalau kita udah ke programming itu akan terasa manfaatnya. Ya. Terus H1 sampai H6 ada atributnya enggak? Ya. Ternyata ini udah pakai CSS ya. Jadi kalau pakai CSS di sini, lihat, ketika dibuat style text align center, maka dia ada di tengah. Ini pakai, nah ini atribut style. Atribut style ini bisa dipakai di semua. Ya, misalkan di paragraf ya. Paragraf apa? P. P terus. Nah, ini kan. Ini kalau udah ada atribut style itu berarti kita memanfaatkan CSS. Di sini CSS-nya apa? Kalau di run, nah ini kan di kanan, rata kanan. Kalau di sini center, ya jadi, nah, kenapa senternya nggak mau ke tengah? Ini karena senternya pakai ini nulisnya. Kalau ini ditambahkan banyak, nah seperti ini kan. Jadi kalau saya ganti ini dengan, harusnya mau ini, justify. Nah seperti ini. Ya. Oke, pelajari aja sendiri. Jadi ternyata HTML tag ini enggak, ya ini kan nggak mungkin dijelaskan semua ya. Tapi yang ada itu seperti ini. Termasuk tadi apa yang kita belum pelajari. Tadi apa? Time ya. Ini kan? Seperti itu, teman-teman semua. Ya, sesuai kebutuhannya kita bisa coba-coba.
Termasuk ini supportnya kemana. Ini saya rekomendasikan di w3schools.com ya. Ingat ini yang title tadi apa? Tag-nya hanya bisa diletakkan di dalam head ya. Nih yang tadi kita pelajari. Ya, kalau di run, memang ini tidak terlihat, tapi ini akan menjadi, kalau kita jalankan di browser, itu akan muncul sebagai bagian judul dari tab browsernya kita. Enggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari saya, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya kondisi atau situasi kalian belajar HTML saat ini dengan yang saya alami pertama belajar HTML saya tahun 94. Apa bedanya? Nggak ada Progate, Pak. Kenapa? Nggak ada Progate, nggak ada referensi di internet. Nah, itu. Mungkin, Pak. Pasti saya harus cari buku ya. Bukunya pun harus beli. Kalau kalian, wah referensinya Pabalatak itu bertebaran di internet. Ya, tools untuk belajarnya pun lebih mudah. Ada Progate tadi terus video-video. Kemudian di W3 School juga tadi kita bisa nyoba juga gitu kan efeknya seperti apa tanpa kita harus di lokal kita. Di lokal itu masih di komputernya kita. Kita bisa coba-coba semua. Dengan fasilitas yang lebih mudah, seharusnya apa? Kalian lebih cepat memahami HTML dan kalian harusnya lebih mahir memanfaatkan HTML ini. Jadi semangat ya teman-teman semua. Dunia membutuhkan kalian. Kebutuhan tentang HTML ini banyak sekali. Hampir di semua lini, termasuk nanti di mobile juga kita, kalau kalian bikin apps ya, buat Android ataupun buat iOS, itu pengetahuan HTML juga dibutuhkan. Ya. Dan kalian tahu bahwa salah satu tools untuk membuat web page yang mudah tanpa paham HTML itu udah bertebaran. Salah satunya apa? Wix. WordPress. Ya, terserah kalian mau pakai WordPress biar instan silakan, tapi orang informatika harus ngerti. Ya, harus ngerti ketika ada kode-kode HTML, kalian bisa paham ini maksudnya apa. Nggak hanya menggunakan instan saja. Ya, jadi contohnya kayak kalian kalau pakai WordPress itu kayak kalian bikin apa ya? Bikin kopi pakai kopi saset lah. Ya, yang sudah tersedia, kalian tinggal seduh saja dengan kalian pakai apa nama istilahnya ya? Brew apa ya? Yang dari biji kopi terus diolah dulu gitu kan. Kalian ukur takarannya seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Saya mau nanya, Pak. Ya, Pak Uzan. Kira-kira menurut Bapak berapa waktu yang bisa dihabisin gitu loh Pak buat belajar teknologi HTML atau front end web development gitu. Kalau untuk Belajarnya HTML-nya saja kalau kalian bisa fokus sehari 8 jam, seminggu itu kalian paham HTML. Kalau web development front end tanpa back end-nya ya, itu bisa 1 bulan. Itu teh kalau 1 hari 8 jam selama seminggu full gitu Pak? Iya. Ya seminggu itu kan 7 hari. Kalau kalian ingin seminggu berarti 7 hari berturut-turut. Kalau kalian seminggu sekali ya berarti butuh 2 bulan kan gitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya mangga Fauzan. Intinya, ya ini saya kasih tips nih. Kalian kalau ingin cepat pandai ngulik ya, ngulik
chord lagu, caranya gimana? Latihan terus, Pak. Ya, latihan terus. Jadi di sini pun sama. Nih misalkan, saya share lagi ya. Ini ada tampilan kayak gini. Yang sederhana aja dulu. Coba kalian bikin kayak gini. Ini tampilan kayak gini ya. Kalian bikin sendiri. Gitu loh. Terus masuk ke Twitter, misalkan. Tampilan awalnya. Bisa nggak kalian bikin kayak gini? Itu trik dari saya, tips dari saya. Makin sering kalian berlatih, kalian akan terbiasa. Ya, kalau dilihat di sini, ini udah dipelajari belum menampilkan yang ini? Yang gambar ini, udah belum? Image, Pak. Image. Ini? Image Ini apa? juga. Logo, image juga. Ini apa? Ini image juga. Ini? Heading, Pak. Heading. Ini? Heading juga. Heading Ya, juga. Ini? Button. Haref. Ini tautan link, cuma memang bentuknya udah pakai CSS. Nah, untuk tahu benar enggaknya, klik aja ini, klik kanan, inspect. Keluarnya apa? Image kan? Benar nggak? Yang ini, klik kanan, inspect. Oh, dia ternyata bukan pakai H nggak ya? Dia pakai span ternyata, bukan H, tuh kan? Beda. Kita pelajari yang span. Nah, yang ini, inspect. Dia pakai div, tapi di sini nantinya ada div lagi, ada SVG-nya, pasti dia ada A-nya ini. Nah, ini dia CSS-nya udah apa? Udah kompleks ya. Kalian bisa belajar dari sini. Ya, kalian jangan pakai yang kompleks, kalian bisa aja ikutin gitu kan. Seperti itu. Ya. Atau mungkin yang sering kalian sekarang pakai di situ ya. Nah, ini tampilan ini seperti apa sih buatnya? Ini pakai apa nih? Yang ini? Tabel, Pak. Tabel. Belum belajar ya kita ya? Iya, Pak. Pakai apa? Pakai li sama ul. Nah, gitu pinter. Ini juga sama kan? Ini LI, ULLI ya, ada baletnya. Karena ini link, berarti si tulisannya bukan hanya sekedar tulisan, tapi dibikin A juga, harep. Tuh ya. Harepnya ke halaman ini. Ya gitulah. Banyak belajar. Dari yang sederhana terus belajar. Ya, intinya mencoba terus. Bahkan bagi yang kemampuan menyerap dan logiknya itu bagus, itu bukan bisa sehari penuh 24 jam selesai. HTML paham. Tapi itu tadi, pengetahuan tanpa praktek nggak ada artinya apa-apa. Ya. Bahkan yang tadi, bentar. Ini saya kasih tips lagi. Tadi itu apa? Web3 School HTML. Oke. Ya. Pertanyaan saya, ini perlu dihafal nggak? Nggak perlu.
nggak perlu. Cuma pas kalian butuh, pengen apa, cari referensinya, itu penting. Ya. Yang terpenting itu. Nah, di sini nggak usah semuanya dihafalkan. Kalian pas butuh, oh saya butuh tentang warna. Nah, berarti cari tentang HTML colors. Kaitannya apa aja? Oh, dia pakai background color. Ini untuk warna latar belakang. Untuk text color dia pakai color. Untuk bordernya dia pakai border terus solid. Kan kayak gitu. Warna-warnanya, oh ini bisa pakai RGB. RGB ini red, green, blue ya. Ini kodenya. Bisa juga pakai HSL. Nah, ini udah banyak sekali teknologinya. Saya pun nggak update semua. Tapi pas butuh aja. Ya. Heading, ya kan? Oke, sok belajar. Latihan. Karena akan bisa cepat memahami. Gitu ya teman-teman deh. Jumat barokah, mudah-mudahan barokah juga apa yang sudah kita pelajari dari pagi tadi sekitar 8:30. Amin. Bisanya sampai ke Jumatan, kalau kalian tidak ada kegiatan, nggak ada salahnya. Lanjutkan progetnya kalian. Lanjutkan atau lihat-lihat video di LinkedIn, atau kalian baca tutorial di W3 School. Ya. Sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga. Mudah-mudahan kondisi segera membaik, kita bisa ketemu tatap muka langsung di kampus ya. Kita ketemu lagi hari Selasa jam 9.04. Ya. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.